terus videonya ya. Nah teman-teman, sistem pertahanan tubuh merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal benda-benda asing atau sel-sel yang berpotensi merugikan tubuh, menghancurkan, serta menetralkannya. Dengan adanya sistem pertahanan tubuh, kita tidak mudah terserang penyakit. Sistem pertahanan tubuh memiliki fungsi-fungsi berikut: melindungi tubuh dari serangan benda asing dan mikroba penyebab penyakit atau patogen yang masuk ke tubuh, misalnya virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, dan mengenali serta menghancurkan sel abnormal. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik, merupakan sistem pertahanan tubuh lapis pertama yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sistem non-spesifik ini merupakan sistem bawaan, artinya sudah ada sejak kita lahir. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik ini bersifat adaptif karena ia hanya akan memberi imunitas jika sudah terpapar benda asing tertentu. Jadi, mikroba penyebab penyakit dan benda asing saat akan menginfeksi tubuh harus melalui sistem pertahanan tubuh non-spesifik terlebih dahulu. Jika sistem pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, zat penginfeksi tersebut akan menghadapi sistem pertahanan tubuh spesifik. Jika kita kelompokkan, sistem pertahanan tubuh memiliki jenis-jenis berikut. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik sebagai sistem pertahanan tubuh bagian luar, memiliki sistem pertahanan lapis pertama dan kedua. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik yang bekerja pada bagian dalam tubuh merupakan sistem pertahanan lapis ketiga. Pada sistem pertahanan lapis pertama, bagian-bagian tubuh yang bekerja adalah kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia trakea, cairan sekresi kulit, dan membran mukosa. Pada sistem pertahanan lapis kedua terjadi proses inflamasi, fagositosis yang dilakukan oleh sel-sel fagosit, dan perlawanan oleh protein antimikroba. Sedangkan pada sistem pertahanan lapis ketiga, sel tubuh yang berperan adalah limfosit dan antibodi. Nah, kita akan membahas semua jenis pertahanan tubuh ini satu persatu. Kita mulai dari kelompok pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Tadi kita sudah membahas bahwa sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini merupakan sistem bawaan tubuh dan tidak dapat membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini melibatkan beberapa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik diperoleh melalui beberapa cara berikut. Pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh terdiri dari pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologis sebagai sistem pertahanan lapis pertama tubuh. Kedua, respons peradangan atau inflamasi, berikutnya fagositosis, dan terakhir protein antimikroba sebagai sistem pertahanan lapis kedua tubuh. Yuk kita bahas cara kerjanya. Pertama, sistem pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh bagian pertahanan fisik. Pertahanan fisik ini dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yaitu kulit dan membran mukosa. Lapisan terluar kulit terdiri atas sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga patogen sulit menembusnya. Selain itu, lapisan terluar kulit mengandung keratin dan sedikit air sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Hal yang sama juga terjadi pada organ atau saluran yang dilapisi membran mukosa. Membran mukosa dapat menghalangi masuknya patogen karena lapisan terluarnya yang licin. Misalnya pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran kelamin. Teman-teman, inilah catatan untuk pertahanan yang ada di permukaan tubuh bagian pertahanan fisik. Pertahanan pada permukaan tubuh yang kedua, pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroba. Adapun silia yang terdapat pada trakea berfungsi menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh.
Inilah catatan untuk pertahanan yang ada di permukaan tubuh bagian pertahanan mekanis. Pertahanan pada permukaan tubuh selanjutnya, pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, contohnya pada minyak dan keringat. Kedua sekret tersebut memberikan suasana asam dengan pH 3-5 sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Membran mukosa juga menghasilkan sekret yang disebut mukus. Adapun air liur atau saliva, air mata, dan mukus mengandung enzim lisozim yang dapat membunuh bakteri. Enzim tersebut menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Inilah catatan untuk pertahanan yang ada di permukaan tubuh bagian pertahanan kimiawi. Dan pertahanan pada permukaan tubuh yang terakhir adalah pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Dan inilah catatan untuk pertahanan yang ada di permukaan tubuh bagian pertahanan biologis. Teman-teman bisa memahaminya ya. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik kedua adalah respons peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Proses inflamasi merupakan kumpulan dari 4 gejala sekaligus, yaitu dolor atau nyeri, rubor kemerahan, kalor panas, dan tumor bengkak. Inflamasi mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain, serta mempercepat proses penyembuhan. Reaksi tersebut juga berguna sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih melakukan fagositosis. Mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi terjadi dengan tahapan berikut. Pertama, jaringan mengalami luka. Adanya kerusakan jaringan mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit, mengeluarkan histamin, dan prostaglandin. Terjadinya pelebaran pembuluh darah mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah, sehingga permeabilitas pembuluh darah juga meningkat. Daerah yang terinfeksi akan berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah ini juga mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit, yaitu neutrofil dan monosit, menuju jaringan yang terinfeksi. Kemudian, sel-sel fagosit memakan patogen melalui proses fagosit hingga luka pelan-pelan tertutup dan sembuh. Teman-teman, inilah catatan untuk mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi. Bisa dipahami ya? Jenis pertahanan tubuh non-spesifik berikutnya adalah fagositosis. Fagositosis merupakan mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau benda-benda asing. Sel-sel fagosit terdiri dari fagosit mononuklear, merupakan monosit yang berperan sebagai makrofag, dan fagosit polimorfonuklear adalah granulosit yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, dan mastosit. Sel-sel fagosit ini akan bekerja sama setelah memperoleh sinyal kimia dari jaringan yang terinfeksi untuk mencerna patogen yang masuk ke tubuh. Mekanisme fagositosis terdiri dari beberapa tahapan berikut. Pertama, pengenalan atau recognition. Mikroba atau partikel asing yang masuk ke tubuh akan terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Kedua, pergerakan atau kemotaksis. Setelah suatu partikel mikroba dikenali, sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, mikroba atau partikel asing mengeluarkan zat yang dapat menarik sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Ketiga, pelekatan atau adhesion. Setelah sel fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Keempat, penelanan atau ingestion.
Ketika partikel asing telah berikatan dengan reseptor dari membran plasma sel fagosit, membran sel fagosit akan menghubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut fagosom. Kelima, pencernaan atau digestion. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan peroksidase berfusi dengan fagosom membentuk fagolisasom. Enzim-enzim tersebut mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Berikutnya, setelah infeksi tertanggulangi, beberapa neutrofil dan sel fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati serta sel-sel tubuh yang rusak selanjutnya akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah merupakan indikator bahwa infeksi telah sembuh. Dan proses terakhir adalah pengeluaran atau releasing. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik berikutnya adalah protein antimikroba. Salah satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Masuknya cairan dan garam mengakibatkan sel bakteri hancur. Jenis protein antimikroba lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu interferon. Interferon yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Interferon dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan selaput lendir. Selanjutnya, interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang telah berikatan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Jadi, beginilah gambaran alur mekanisme interferon. Pertama, virus menginfeksi sel, kemudian gen interferon virus masuk ke inti sel, selanjutnya terbentuk molekul interferon, interferon masuk ke sel lain sebagai benda asing, interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus, dan terakhir, protein antivirus memblokir reproduksi virus. Itulah keseluruhan mekanisme dan cara kerja sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Soal ini meminta kita menentukan bagian tubuh yang melakukan mekanisme pertahanan tubuh secara fisik. Tadi kita sudah membahas bahwa pertahanan fisik dilakukan oleh lapisan kulit dan membran mukosa. Jadi pilihan jawaban yang menyebutkan membran mukosa merupakan jawaban yang benar. Sedangkan pilihan jawaban lainnya, enzim lisozim merupakan pertahanan kimiawi, bakteri tubuh pertahanan biologis, silia trakea dan rambut hidung pertahanan mekanis. Jawaban yang benar E. Soal kedua, soal ini meminta kita menentukan kandungan yang terdapat pada air mata. Kita tahu pertahanan yang terjadi pada air mata adalah pertahanan kimiawi, karena pada air mata terdapat enzim lisozim yang dapat membunuh bakteri. Enzim tersebut menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal ketiga, diberikan gambar tahapan fagositosis, kita diminta menentukan tahapan yang terjadi pada bagian yang ditandai oleh huruf X dan Y. Nah, kita ingat lagi tahapan-tahapan yang terjadi pada fagositosis. Pertama, pengenalan atau recognition. Kedua, pergerakan atau kemotaksis. Selanjutnya, perlekatan, adhesion. Penelanan, ingestion. Pencernaan, digestion. Dan terakhir, pengeluaran, releasing. Jadi, sesuai gambar, tahapan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah ingestion atau penelanan, dan huruf Y merupakan digestion atau pencernaan. Jawaban yang benar A. Oke teman-teman, berarti kita sudah membahas semua jenis-jenis pertahanan tubuh non-spesifik yang terdiri dari
Sistem pertahanan lapis pertama yang dilakukan oleh sel kulit, membran mukosa, rambut hidung dan silia trakea, serta cairan yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Dan sistem pertahanan lapis kedua terjadi proses inflamasi, fagositosis, dan perlawanan oleh protein antimikroba. Nah, untuk sistem pertahanan lapis ketiga tubuh, limfosit dan antibodi akan kita bahas di video berikutnya. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pertahanan tubuh, khususnya pertahanan non-mekanis. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Khususnya pertahanan tubuh spesifik. Simak terus videonya ya. Sebelumnya, kita sudah membahas konsep sistem pertahanan tubuh spesifik. Kita tahu sistem kekebalan tubuh spesifik akan bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh ini terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu bedakan dulu konsep 3 komponen yang sering digunakan dalam materi ini, yaitu patogen, antigen, dan antibodi. Patogen merupakan agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit, dapat berupa virus, bakteri, atau jamur. Antigen adalah molekul dari patogen yang masuk ke tubuh dan dapat dikenali oleh sistem imun. Sedangkan antibodi merupakan protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan antigen. Teman-teman bisa membedakan ketiganya ya. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik ini dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Jadi, 2 komponen utama yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik ini adalah limfosit dan antibodi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, limfosit. Limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Limfosit terdiri dari 2 jenis, yaitu sel B dan sel T. Sel B mengalami proses pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. Proses aktivasi sel B menghasilkan sel B memori dan sel B plasma yang akan menghasilkan antibodi, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel B disebut dengan kekebalan humoral. Sel B dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel B plasma berfungsi membentuk antibodi, sel B memori atau sel B pengingat berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua, sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sedangkan sel T mengalami proses pembentukan di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Proses aktivasi sel T dilakukan dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel T disebut dengan kekebalan seluler. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel T pembunuh atau sel T sitotoksik berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T supresor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Oke teman-teman, itulah 2 jenis sel limfosit dan peranannya dalam proses kekebalan tubuh kita. Komponen kedua yaitu antibodi atau imunoglobulin atau disingkat IG. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan atau imun. Kita tahu antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh.
Untuk selanjutnya terjadi aktivasi sel B menghasilkan sel B memori dan sel B plasma. Sel B plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi bekerja melawan antigen dengan cara mengikat antigen. Antigen yang sudah diikat akan ditangkap oleh makrofag hingga antigen hancur. Antibodi tersusun atas dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida dan bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Misalnya, antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar, antibodi campak untuk antigen campak, atau pasangan penyakit lainnya. Oleh karena jenis antigen pada setiap kuman penyakit bersifat spesifik, diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Cara kerja antibodi dalam mengaktifasi antigen dapat berupa netralisasi, menghalangi tempat pengikatan virus dan membungkus bakteri, aglutinasi atau penggumpalan, menggumpalkan partikel yang mengandung antigen seperti mikroba, presipitasi atau pengendapan, mengendapkan antigen yang dapat larut, dan fiksasi komplemen atau aktivasi komplemen. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplemen diaktifkan sehingga dapat memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis atau penghancuran. Proses netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi merupakan proses memakan atau fagositosis. Sedangkan proses fiksasi komplemen merupakan proses lisis dengan cara melubangi sel hingga hancur. Sebagai protein plasma atau imunoglobulin, antibodi dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu IgG, terdapat pada janin atau plasenta ibu hamil, memiliki jumlah paling banyak di antara tipe yang lain sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah infeksi pertama. IgA bertugas melawan mikroorganisme pada bagian luar dan epitelium tubuh. Banyak terdapat pada zat sekresi seperti air mata, keringat, ASI, dan ludah. IgM, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi dan menetap di pembuluh darah. IgD, membantu memicu respon imunitas, jumlahnya sedikit. Dan IgE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Nah, untuk memudahkan teman-teman mengingatnya, kita bisa mengeja nama antibodi dengan kata GAMDE. Dan bagian huruf yang ditebalkan merupakan kata kuncinya. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Sebelumnya, kita sudah menyinggung bentuk kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit B dan T, yaitu kekebalan humoral dan seluler. Kekebalan humoral merupakan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfa. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing dengan menghasilkan sel T penolong dan sel T pembunuh. Kita bahas satu persatu proses pembentukan kekebalan atau aktivasi kedua sel limfosit ini ya. Pertama, kekebalan humoral. Proses bermula ketika suatu antigen masuk ke tubuh untuk pertama kalinya, sel B akan membentuk sel B plasma dan sel B memori atau pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang bekerja mengikat antigen, sehingga makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B memori akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut respon kekebalan primer. Jika antigen yang sama masuk kembali ke tubuh, sel B memori akan mengenalinya dan mengaktifkan pembentukan sel B plasma. Sel B plasma akan memproduksi antibodi. Respon infeksi kedua ini disebut respon kekebalan sekunder. Respon kekebalan sekunder terjadi dengan cepat dan konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pada respon kekebalan primer. Hal ini dikarenakan adanya memori imunologi, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke tubuh. Kedua, kekebalan seluler.
Kekebalan seluler melibatkan sel yang menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Ketika sel T membunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkannya dengan cara merusak membran sel asing melalui proses fagositosis. Jika telah berhasil ditangani, sel T supresor akan menghentikan respons kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh dan membatasi produksi antibodi. Nah, teman-teman, berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi. Sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar, atau antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Kedua jenis imunitas ini, baik aktif maupun pasif, dapat diperoleh secara alami ataupun buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Berikutnya, kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain seperti serum. Kekebalan pasif ini berlangsung singkat, tetapi berguna untuk penyembuhan secara cepat. Gimana teman-teman bisa memahaminya ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan pernyataan mengenai sistem pertahanan tubuh yang melibatkan aktivitas sel B, kita diminta menentukan jenis kekebalan yang dimaksud. Kata kuncinya adalah sel B. Dan kita tahu, sel B berperan dalam pembentukan kekebalan atau imunitas humoral dengan membentuk antibodi. Sedangkan sel T berperan dalam pembentukan imunitas seluler dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal kedua, diberikan pernyataan mengenai sel T supresor, kita diminta menentukan peran sel tersebut. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi jenis-jenis sel T. Sel T terdiri dari 3 macam. Pertama, sel T pembunuh berfungsi untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh secara langsung. Kedua, sel T pembantu bertugas menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma. Dan terakhir, sel T supresor berguna untuk menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh atau sitotoksik. Jadi, jawaban yang sesuai adalah D. Soal terakhir, diberikan gambar salah satu jenis antibodi. Kita diminta menentukan fungsi antibodi tersebut. Kita tahu antibodi memiliki 5 jenis yang kita susun menjadi kata GAM-D. Kelimanya memiliki peranan masing-masing sesuai kata kunci yang pernah kita bahas. IgG kata kuncinya jumlah paling banyak dan mengalir pada plasenta. IgA bagian luar atau epitelium tubuh. IgM antibodi pertama saat infeksi pertama kali. IgD jumlahnya sedikit, dan IgE pelepasan histamin dan mediator kimia. Jadi, struktur antibodi pada soal adalah IgM yang akan berfungsi jika terjadi infeksi pertama kali. Jawabannya B. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas sistem pertahanan tubuh spesifik yang melibatkan 2 komponen utama, yaitu limfosit dan antibodi. Limfosit terdiri dari sel B untuk pembentukan kekebalan humoral dan sel T pembentukan kekebalan seluler. Sedangkan antibodi berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Antibodi terdiri dari 5 jenis, IgG, A, M, D, dan E yang peranannya sudah kita bahas pada contoh soal sebelumnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.